Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Saya kalau ditanya soal metode, saya bisa menjawabnya guys. Apa itu inducement, bagaimana menentukan high low valid, standar bakunya bagaimana, dan lain sebagainya. Selama dari materi yang sudah kita pelajari ya guys ya. Lalu kalau saya ditanyai soal money management, nah ini mudah guys ya. Teman-teman pakai saja risk per trade 1 sampai maksimal 2%. Risk per trade 1% kita mempunyai 100 peluru. Kalau risk per trade 2% kita mempunyai 50 peluru. Nah, kita disiplin aja menggunakan risk tersebut. Nah, sekarang jika ada pertanyaan seperti ini. Bang guys, saya sudah belajar banyak sekali metode. Sebenarnya saya sudah memahaminya Bang guys. Saya mengerti metode-metode tersebut. Akan tetapi setiap kali saya mempraktekannya, itu kenapa kok masih loss ya Bang guys ya? Nah kalau pertanyaannya seperti ini, saya bingung guys jawabnya. Harusnya ya, jika kita mengerti sebuah metode, itu kan korelasi positifnya itu harusnya kita bisa profit ya guys ya. Nah jika masih loss, artinya ini ada hal lain yang membuat kita loss. Dan ini menurut saya penyebabnya itu ini guys. Itu mindset kita guys. Dan psikologis plus mental. Nah harus kita akui bersama ya guys ya. Bahwa nomor 3 ini adalah hal yang paling sulit guys di dunia yang sedang kita pelajari ini. Untuk disiplin menjalankan satu strategi saja itu sangat sulit. Oke, di video kali ini saya akan coba memberikan insight dari pengalaman yang sudah saya alami. Semoga bisa membantu teman-teman dalam permasalahan nomor 3 ini ya. Nah, sekarang gini guys, saya mau ingatkan dulu kepada teman-teman tentang tabel ini. Nah, yang di video yang kemarin itu kan saya ada dua contoh dari teman CTC ya. Yang satunya profit, yang satunya loss. Nah, yang loss itu RR-nya kurang bagus ya guys ya. Menggunakan RR 1:1. Terkadang risk-nya lebih besar daripada reward-nya. Nah, kondisinya masih loss artinya win rate-nya di bawah 50%. Ya. Nah, satu lagi teman kita yang profit itu punya RR 1:5. Nah, setelah kita hitung mempunyai win rate 23% ya guys ya. Nah, ini sesuai dengan batas minimum di tabel ini ya. Kalau 1:5, usahakan win rate-nya di atas 20%. Nah, tapi kan dari contoh teman CTC itu tidak mungkin semuanya bisa menjalankan strategi tersebut. Nah, di sini saya mengajak teman-teman untuk belajar berhitung ya guys ya. Kita akan mencoba serealistis mungkin. Ini baik untuk mengerem hasrat manusia yaitu keserakahan guys. Oke, langsung aja. Ini kita fokus dulu ke teman-teman yang kedepannya ingin tradingnya itu scalping atau day trading saja ya. Untuk swing nanti gampang, angkanya menyesuaikan aja kok. 1 bulan itu rata-rata 30 hari, 4 minggu. Hari aktifnya ada 5 ya, Sabtu Minggu market libur khusus untuk forex ya. Nah kalau 5 hari aktif 4 minggu berarti 20 hari aktif. Masih ada 2 hari aktif yang tersisa tapi anggap aja itu libur. Jadi saya pakai patokan 20 kali trade ya guys ya. Ini juga untuk memudahkan belajar berhitung kita ya. Oke, sekarang saya mulai dulu dari ini guys. RR 1:1. Lalu kalau win rate-nya 50%, nah ini kan break even ya guys ya. Sebaiknya teman-teman kalau backtest sebuah setup hasilnya seperti ini, menurut saya kurang baik ya guys ya. Nanti kita capek sendiri. Nah kalau setup yang kita riset atau backtest menghasilkan data ini ya guys ya, win rate-nya 60%, nah ini sudah lebih baik. Artinya apa? Artinya dalam 1 bulan jika sehari 1 kali trade,
1 bulan dapat 20, kita akan win 12 ya. Dikali rewardnya 1, dikurangi lossnya berarti kan 8 kali trade ya. Dikali risknya 1. Nah ini menghasilkan berapa? 4R ya guys ya. Nah kalau money managementnya kita menggunakan risk per trade ya guys ya, 1%. Artinya kalau kita win 4R dalam 1 bulan, equity kita bertambah 4% ya guys ya. Oke, sekarang bagaimana kalau risknya 2%? Berarti kan kita dapat profitnya 8% ya guys ya. Nah coba dari contoh yang masih satu ini, apakah teman-teman mendapatkan bayangan? Oh ternyata matematisnya itu seperti ini loh. Gambaran kedepannya saya bisa mendapatkan profit segitu untuk tiap bulannya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kalau kita menggunakan risk to reward 1:2, ini jika win rate-nya 40%, perhitungannya bagaimana? 20 trade 40% win, artinya kita 8 kali win ya. Dikali rewardnya berapa? 2R. Dikurangi 12 kali loss dikali 1 resikonya. Sehingga kita dapat berapa? 4R juga guys. Jadi profitnya 4%. Lalu jika 2% resikonya kita dapat sama 8%. Nah ini artinya guys, ini ya, setup dengan RR 1:1 win rate 60%, dengan setup 1:2 win rate-nya 40%, itu hasilnya sama. Oke lanjut dulu. Ini akan 10 kali trade win, 10 kali trade loss. Nah rewardnya 2, resikonya 1. Nah ini kita dapat berapa? 10R guys. Kalau kita menggunakan money management risk 1% per trade, artinya kita mendapatkan profit 10% per bulan guys. Nah coba teman-teman bayangkan, profit 10% per bulan itu lebih besar daripada targetnya Pak Tito loh. Hanya dengan setup ini loh. 50% saja win rate-nya. Tapi RR-nya 1:2. Coba temukan setup seperti itu. Saya harap dari sini sudah mulai ada gambaran nih guys ya. Mungkin ada yang langsung nyeletuk, nah itu kan gambaran saja bang guys, realnya itu bagaimana? Nanti dulu deh ya. Soal prakteknya itu nanti dulu. Kita pahami dulu perhitungan seperti ini ya. Sebenarnya soal praktek itu hanya soal kedisiplinan saja kok. Tapi nanti kita akan bahas ya. Oke, kalau risknya 2% per trade, artinya kita mendapatkan profit 20% tiap bulan. Ini sudah besar loh guys ya. Di dunia investasi ini, dunia finance ini ya, profit 10% per bulan itu jago banget guys. Beneran jago banget. Bang, yang lain bisa tuh 1 bulan 100% bahkan 1000%. Nah, hati-hati ya guys ya. Jangan halu. Itu biasanya hanya digunakan untuk cari follower kok guys ya. Oke, kita lanjut dulu. Ketika teman-teman backtest dapat setup win rate 60%, RR 1:2, ini gambarannya bagaimana? Menang 12 ya, kalah 8. Rewardnya 2R, ini lossnya 1R ya. Jadinya berapa? 47 ya. Nah ini 16%. Yang sebelah sini 32%. Ini guys, kombinasi ini, wah, ini sudah mewah banget guys. Oke, nggak usah muluk-muluk ya untuk yang RR 1:2. Sekarang RR 1:3. Coba kita lihat sebentar. Kalau 1:3 itu profitable di 30%. Oke, coba kita kalkulasi ya. 30%. Artinya kita menang cuma 6 kali trade ya. Lossnya 14 kali trade dalam sebulan. Dikali 3 reward, ini dikali 1 resiko. Nah ini jadinya 4R.
Di sini profitnya 4%, di sini 8%. Nah, ini sama ya dengan ini ya. Nah, sama dengan ini. Nah, apakah 1:3 30% ini adalah kombinasi setup terbaik menurut teman-teman? Nah, teman-teman coba perhatikan semuanya, coba bandingkan ya. Oke, sekarang ini saya naikkan. Ketika teman-teman mendapatkan setup yang win rate-nya 40%, RR 1:3, jadinya win 8 dikali 3 ya. Kemudian loss 12 dikali 1. Nah, ini jadinya 12. Berarti ini 12%, ini 24%. Nah, ini coba saya stop sampai di RR 1:3 saja ya. Supaya lebih mudah untuk membandingkan dengan metode yang RR-nya sangat besar. Contoh seperti 1:5 tadi. Ini coba saya kasih gambaran sederhana ya guys ya. Ini ada structure. Ini turun ya. Ini inducement. Nah, berarti kan ini high valid. Anggaplah low validnya di sini ya. Nah, contoh ya guys ya. Di sini ada konfirmasi. Saya entry di sini ya, SL di sini. Ini potensinya itu kalau membuat BOS ya, itu 1:3. Tapi saya hanya ambil 1:2-nya. Contoh, ternyata benar harganya gini guys, naik. Tapi habis itu setelah sampai sini, loh, turun guys. Setup 2A-nya ini di break. Gitu. Artinya ini nanti mencari setup 2A kembali ya guys ya. Selama low valid ini tidak di break. Ya kan? Nah, tapi di sini sudah profit duluan guys. Karena hanya menggunakan RR 1:2. Contoh, ternyata di sini turun. Kemudian ada konfirmasi. Ya. Saya entry di sini ya dengan RR 1:2, potensinya 1:4 atau 5 katakanlah ya. Ini harga naik guys. Nah, sampai sini harga kok malah turun guys. Sampai terjadi real chok. Jadi walaupun terjadi real chok, saya membidik 2A untuk follow trend. Ini profit. Ini membidik 2A lagi untuk follow trend. Ini profit. Karena mengambil RR 1:2 saja. Nah, mungkin ini teman-teman bisa pertimbangkan guys. Gitu loh. Oke, lalu mungkin ada pertanyaan seperti ini. Dan ini saya rasa yang sering kali terjadi. Oke bang guys, saya akan riset, akan backtest, cari metode yang RR 1:2, win rate 50% saja. Karena itu termasuk realistis bagi saya. Sehingga gambarannya dapat profitnya 10% jika saya menggunakan risk per trade hanya 1% saja. Nah, sekarang bang guys, saya sebagai pemula dan modal saya terbatas. Contoh, anggaplah modal saya $100. Nah, kalau profit saya 10% per bulan, artinya sebulan itu saya hanya profit $10 bang guys. Nah, itu kan buat hidup saja nggak bisa bang guys. Saya jawab, ya benar seperti itu. Jadi gambaran ini itu benar ya. Makanya banyak sekali yang menyarankan trading pakai modal besar. Betul ya? Karena modal besar mengikuti nominalnya. Tapi saran tersebut tidak dilanjutkan. Nah, sekarang bagian saya yang melanjutkan. Oke, saya akan jawab ini ya. Sekarang gini guys. Bagi kita ya yang pemula dan saldonya masih sedikit, pikiran kita kan tertuju pada profit ya guys ya. Itu pada nominal guys. Nominal yang besar, apalagi ini ya. Nominal yang besar. Bukan pada persentase. Seringkali kita berpikir seperti itu. Saya ingin profit saya 1 bulan 2 kali gaji UMR. Saya ingin profit saya 1 bulan 10 juta.
sebulan 20 juta dan lain sebagainya. Nah, itu lebih mendominasi daripada angka persentase yang sudah kita hitung ini. Nah, sekarang gini guys. Jangan berpikir ini dulu guys. Nah, saya minta teman-teman ubah pikiran teman-teman dari nominal besar ini ke ini. Uji setup dan mental plus psikologis. Jadi lupakan ini dulu guys. Ya, fokusnya ke sini. Maksudnya gimana bang guys? Oke, sekarang gini guys. Bagi kita yang pemula ya, biasanya teman-teman tanya, bang, untuk pemula deposit berapa ya? Nah, kayak gitu kan. Jika boleh saya menyarankan, ya guys ya, teman-teman jangan 100 ya. Menurut saya ini kecil. Kalau bisa minimal 300. Wah, bang guys ini merekomendasikan yang gak gena. Kan mulutnya? Ayo. Siapa yang merekomendasikan kamu deposit gitu loh. Jika kamu bertanya berapa idealnya, ya saya jawab 300 itu sudah cukup ideal gitu loh. Karena ketahanannya sudah bagus. Oke, kita lanjutkan ya. Dari mindset profit nominal besar itu stop. Sekarang fokus ke uji setup dan mental plus psikologis. Nah, ini maksudnya bagaimana? Ini itu guys. Ini loh. Dengan tujuan jadilah profitable terlebih dahulu guys. Ini loh, fokus ke ini dulu. Jadi trader yang profitable dulu. Saya yakin kok, nominal itu nanti menyusul. Nah, bagaimana cara mempraktekkan ini? Nah, ini guys. Coba kita pilih salah satu ya. Contoh kita pakai ini guys. Setup dengan combo win rate plus RR-nya itu 1:2 dan 50% ya. Coba ya perhatikan ya. RR 1:2, win rate 50%, minimum risk 1%. Kita start ya. Contoh $300. Nah, nanti kita lihat hasil akhirnya bagaimana. Oke, coba perhatikan ini guys. Kita sudah fix ya menetapkan ini ya. Jadi teman-teman riset dan pelajari setup yang mempunyai data ini. Teman-teman coba backtest. Nah, jika sudah ketemu, perhitungannya akan seperti ini guys. Contoh startnya $300. Risk 1% artinya kalau loss itu kita kan $30 ya guys ya. Nah, kalau win itu kan $60. Nah, ini guys. Lakukan uji setup mental plus psikologis ini. Ini forward test kan. Contoh anggaplah. Jika semuanya dalam kondisi normal ya guys ya. Teman-teman sudah disiplin parah. Sudah mengikuti rules tanpa melanggar satu kali pun. Nah, ini nanti teman-teman ukur. Contoh. Berakhir sampai menjadi $500. Nah, apakah dari $300 ke $500 ini sudah cukup menilai diri teman-teman sendiri sudah jadi profitable? Nah, gitu. Dengan setup yang ini. Sekarang kita hitung ya guys ya. RR12 win rate 50% itu profitnya per bulan 10% ya. Maaf ya guys ya, saya salah ya yang ini ya. Jadi resikonya itu jika loss berkurang $3, jika win bertambah $6 ya. Oke, berarti profitnya tadi 10% ya. Artinya satu bulan bertambah $30 ya. Ingat, jangan lihat nominalnya dulu. Sebulan bertambah $30 itu berarti kita butuh berapa? 7 bulan guys. Untuk mencapai $500. Kisaran 140 kali trade.
Nah, saya pikir ini sudah lumayan ya. Kita sudah ada 140 kali jam terbang istilahnya ya. 140 kali trade gitu loh. Bang, kayaknya 140 kali trade itu kurang deh. Oke, coba kita hitung lagi. $300, apakah menjadi $1.000 ini adalah parameter kita sudah dikatakan profitable trader? Nah, ini butuh berapa bulan? Kita butuh profit $700. $700 dibagi $30 butuh sekitar 24 bulan, guys. Ya, 480 kali trade. Nah, ini sudah banyak ya, guys ya. Nah, coba mau nggak kita fokus ke ini dulu ya. Jadi ini loh guys, sadis ya kalau orang bilang ya. Sabar dan disiplin ya. Jadi untuk nominal besar ini nanti dulu deh. Kita sedang belajar trading ini itu pertama kali itu ini sebenarnya guys. Ya, bukan profit yang dikejar pertama kali itu. Yang dikejar itu ini loh guys. Jadi profitable dulu. Nah, untuk mengujinya bagaimana? Ya sudah, belajar, cari metode, cari setup, backtest, riset, pilih yang teman-teman merasa nyaman dari kombinasi RR dan win rate ini. Lalu praktekkan. Apakah teman-teman bisa menjadi sadis, sabar dan disiplin? Apakah teman-teman sabar menunggu segini untuk forward test? Demi menguji ini loh, kedisiplinan teman-teman itu loh. Sehari hanya 1 kali trade sesuai trading rules. Jadi total sebulan 20 trade saja. Nah, ketika teman-teman berhasil menemukan metode tersebut dan sabar juga disiplin dalam mengujinya, memforward testnya, nah sekarang saatnya berpikir bagaimana caranya supaya kita profit dengan nominal yang lebih cepat berkembang gitu loh. Nah, ini kita sudah terlatih nih dengan adanya ini ya, forward test seperti ini, dengan adanya uji setup dan mental ini untuk menjadi profitable terlebih dahulu ya. Dengan kondisi seperti ini kita sudah terbiasa ya. Ini sudah akan menjadi habit guys, gitu loh. Nah, sekarang saya mau kasih tips ya. Ketika sudah dalam tahap ini semua ya, untuk mencapai ini yang nominal ini tadi, itu ada 2 cara yang menurut saya realistis ya guys ya. Dan tidak berat untuk melakukannya. Yang pertama, risknya tambahi guys. Yang awalnya ini 1%, jadikan 2%. Jadinya kita nanti setiap bulan 20% gitu loh. Nah kan kita sudah terbiasa nih dengan forward test yang sudah kita lakukan. Kita berhasil menjadikan $300 sampai $500 dengan disiplin melakukan ini tanpa melanggar rules satu kali pun. Kita sudah berhasil ini ya. Kita sudah melakukan 140 trade atau 480 trade. Kita naikkan ininya, risknya 2% saja gitu loh. Jadi kita masih punya 50 peluru. Oke. Sekarang cara yang kedua tentunya ini guys. Compounding ya. Jadi gini guys. Alurnya itu ya, teman-teman belajar cari setup, riset, backtest, menemukan kondisi seperti ini ya. RR1:2, win rate 50%. Kemudian diuji ya, fokus ke ini dulu. Jadi profitable dulu. Lakukan ini tanpa pelanggaran satu kali pun ya. Ketika sudah grow ya. Nah, ini teman-teman akan sudah terbiasa melakukannya. Nah, ketika sudah terbiasa melakukannya itu enak guys. Risknya tambah aja, maksimal 2% aja guys per trade. Kemudian compounding. Nah, compounding ini gimana? Nah, cara sederhananya itu compounding setiap bulan saja. Contoh ya, contoh. Teman-teman deposit $300 ya. Bulan pertama kan dapat $60 nih. Kan
pakai resiko 2% ya, dapat $60. Berarti saldonya jadi kira-kira $360 ya. Setelah itu, setelah 360 ini, ya sudah, 2%-nya resikonya, risk 2%-nya itu dari ini, bukan dari 300 lagi. Kalau yang perjalanan bulan pertama itu loss-nya kalau pakai 2% berarti $6 ya. Sekali loss $6. Nah, kalau saldonya sudah 360, 2%-nya berarti kalau sekali loss berarti $7,2 gitu loh. Nah, ini akan eksponensial nanti guys jadinya grafiknya. Terus bulan kedua kalau misalkan profit lagi 20% jadi berapa? $432. Nah, bulan berikutnya pakai resiko 2% dari 432. Jadi pakai resiko $8,6. Nah, kayak gitu guys. Di compound setiap bulan aja itu cara yang sederhana. Atau bisa juga kelipatan 100. Contoh, deposit 300 nanti menjadi 400 ya. Nah, ini 2%-nya dihitung dari 400. Jadi, pakai SL-nya itu $8. Gitu, guys. Kalau ini sudah berkembang menjadi 500, nah, pakai resiko $10 gitu. Nah, terserah teman-teman nyamannya gimana gitu. Jadi, tinggal ini aja, guys. Ini ya, resiko diperbesar plus compounding ya. Ini akan menuju ke sini loh, nominal yang besar gitu. Jadi yang kita pelajari saat ini itu saya harap bisa menjawab ini, nomor 3 ini guys. Yang pertanyaan tadi, kenapa kok masih loss? Nah, mungkin fokusnya salah gitu loh ya. Ayo, saya mengencourage teman-teman untuk menjadi profitable terlebih dahulu ya, being profitable first. Urusan nominal itu pasti mengikuti guys. Pakai dua cara tadi, resiko ditambah ya, jadi 2% aja, kemudian pakai compounding. Ayo encourage teman-teman supaya bisa menjadi seorang yang sadis, sabar dan disiplin ya. Jangan fokus ke pengen cepat dapat profit yang besar terlebih dahulu ya. Saya takutnya banyak teman-teman yang suka ya dan sering menonton pertunjukan full margin, pertunjukan trading challenge gitu. Karena itu mengarah ke fokusnya nominal guys. Jadi profit sebesar-besarnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu merusak mental dan psikologis guys. Kalau nggak percaya ya sudah nggak apa-apa. Saya lebih percaya contoh pengajaran 1 bulan 5% saja itu sudah cukup. Nah, di sini saya meneruskan. Kan kita sebagai pemula ini merasa nih saldonya kecil nih. Sedangkan pikiran kita dibayang-bayangi oleh nominal yang besar gitu kan. Nah, ini saya rasa cara yang realistis gitu loh. Ya, menguji setup mental dan psikologis ini. Tapi bisa nggak kita sadis, sabar, dan disiplin untuk menjalankannya? Jadi nggak perlu pakai nominal besar kok sebenarnya. Teman-teman jadilah profitable terlebih dahulu ya, being profitable first. Dan cara cepat untuk menjadi profitable itu gimana? Being realistic is the fastest way to be a profitable trader. Anjay. Gitu loh guys. Oke, saya harap video ini bisa memberikan insight ya bagi teman-teman untuk fokus menjadi profitable dulu. Dan ini adalah hitungan sederhana ya, yang realistis untuk kita jalankan. Tinggal kita mau nggak untuk disiplin menjalankannya dan sabar untuk mencapainya. Sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.